نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وبعد. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita pada kali ini adalah semangat beribadah di era modern adalah solusi kehidupan, sejarah dan caranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkisah tentang sebuah kisah di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai dengan 33, dikenal dengan sebuah kisah Ashabul Jannah, kisah para pemilik kebun. Jannah secara bahasa adalah kebun, secara syariat yang kita tahu adalah surganya Allah Jalla wa'ala. Singkatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang seorang anak yang memiliki kelapangan rezeki karena dia mewarisi harta dari orang tuanya. Kemudian mereka sepakat untuk mengambil dan memanen rezeki tersebut pada malam hari, agar mereka tidak memberikan sedekah kepada para tetangga dan orang-orang sekeliling. Karena orang tuanya, di dalam ayat ini, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau pun menjelaskan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang baik. Orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Orang tua yang ketika memanen hartanya maka diberikanlah itu kepada tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan mereka memanen, la yasrimunnaha musbihin, kami akan memanen di malam hari agar tidak ada yang melihat kami. Dalam tafsir Mughadhir, agar tidak ada yang melihat kami, la faqirun wala sa'ilun. Tidak ada yang melihat kami, baik itu seorang yang fakir, baik itu adalah seorang yang meminta-minta. Agar ini betul-betul untuk kami. Dan mereka mengatakan, subhanallah, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Hari ini tidak ada orang miskin datang ke tempat kami untuk meminta. Dan akhirnya pun mereka fantalaqu, kemudian mereka akhirnya segera berjalan ke tempat di mana mereka menuju panen daripada kebun mereka. Maka ketika mereka datang, falamma ra'awha qalu inna dhallun. Ketika mereka melihat keadaan panennya, subhanallah, wal'iyadzubillah, mereka mendapati panennya hancur seluruhnya. Silahkan dibuka surat Al-Qalam ayat 17 juz 29.
setelah surat Al-Mulk ayat 17 sampai dengan ayat 33. Maka hancurlah seluruhnya. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Kemudian salah satu dari yang lainnya saling menyalahkan. Ini karena engkau wahai abang, ini karena engkau wahai adik, ini karena pendapatmu yang mengatakan kenapa tidak boleh orang miskin datang kepada kami, ini karena pendapatmu, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga akhirnya mereka pun berselisih paham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, mereka pun mengatakan, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Seburuk-buruknya orang dahulu, kalau dia punya iman dan dia mendapati ada yang salah dalam hidupnya, apapun bentuknya, rezekinya bermasalah, anaknya bermasalah, istrinya susah diatur, anaknya tidak mau nurut, mantunya melawan, segala bentuk masalah. Orang dahulu selagi dia punya iman, maka dia akan mengatakan dan dia akan mengembalikan kepada Allah, ya wailana inna kunna zalimin. Ya Allah, maafkan kami termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ketika melihat sebuah masalah dalam hidupnya, dia mengatakan, ya Allah, anak ini bermasalah karena saya. Tidak menyalahkan anaknya, tidak memaki anaknya, tidak memukul anaknya. Beda dengan keadaan kita saat ini. Ketika ada masalah di rumah, orang nomor satu yang kita selamatkan adalah diri kita pribadi. Dan kita menyalahkan istri, anak, menantu, cucu, dan seterusnya. Orang dulu, inna kunna zalimin. Ya Allah, kami yang salah ya Allah. Lihat ayat berikutnya. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Ya Allah, semoga engkau ganti yang hancur taman ini ya Allah, khairan minha, dengan taman yang lebih baik. Inna ila rabbina raghibun. Saat ini kami sangat ingin bertaubat dan ingin kembali kepadamu dengan kemauan yang kokoh. Subhanallah. Ternyata wahai saudaraku, begitulah kehidupan orang terdahulu sebelum zaman sahabat Nabi. Karena ayat ini untuk para sahabat, untuk umat Quraisy, kafir Quraisy. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata mereka ketika ada masalah apapun, mereka kembalikan itu semua kepada Allah Jalla wa'ala. Begitulah seharusnya seorang muslim. Bahkan tikus yang masuk di dalam rumah seorang muslim adalah teguran bagi para penghuni di dalamnya. Sadarkah kita wahai saudaraku akan hal itu? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam al-hadis riwayat al-Imam Ibnu Abi Syaibah, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Lihat bagaimana ibadah mendatangkan maslahat wahai saudaraku. Ibadah bukan hanya dipanen di akhirat. Wallahil azim, persepsi yang salah ketika mengatakan ibadah hanya kami dapat kebaikannya di akhirat. Wallahil azim, salah luar biasa Anda. Persepsi yang salah. Yang benar adalah ibadah mendatangkan maslahat dunia sebelum maslahat akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ibnu Abi Syaibah, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan Al-Qur'anul Karim, tahduruhul malaikah, malaikat akan datang.
Wa takhruju minhu syayatin, keluar setan-setan darinya. Wa yattasi'u bi ahlihi, dan lapang rumah itu bagi keluarganya. Wa yakthuru khairuhu, dan banyak kebaikan dari rumah itu. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Tahduruhu syayatin, akan didatangi oleh syaitan. Wa takhruju minhu al-malaikah, dan malaikat akan keluar. Maka jangan heran kalau ada ruangan di rumah kita sampai detik ini belum diibadahi, belum dibacakan Quran, pasti masuk dengan hawa yang panas. Udah pasti itu, tidak mungkin tidak. Wa yadhiqu bi ahli, dan rumah itu menjadi sempit, permasalahan datang bertubi-tubi. Anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, ekonominya bermasalah, apapun datang masalah. Wa yaqillu khairuhu, dan kebaikannya pun akan hanya ada sedikit. Itulah rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama pun menjelaskan bahwa dari hadis ini, ketika rumah didatangi oleh hewan, itu adalah bagian daripada teguran Allah kepada penghuni rumah. Makanya wahai saudaraku, sebesar-besarnya rumah, insya Allah tidak luput dari yang namanya kecoa, dari yang namanya tikus. Tapi sekecil-kecilnya musalla, sampai saat ini kami belum pernah mendapati ada musalla yang di dalamnya ada tikus. Itulah ibadah wahai saudaraku. Ibadah mendatangkan maslahat dunia, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua anak yatim. Kalau surat Al-Qalam, anak orang tuanya saleh, anaknya bermasalah. Surat Al-Qalam. Kalau surat Al-Kahfi 82, orang tuanya saleh. Orang tuanya saleh. Anaknya anak yatim masih kecil. Rumahnya mau hancur. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk mengkokohkan rumah itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada gurunya Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, untuk apa kita mengkokohkan rumah ini? Sedangkan rumah ini adalah rumah yang tidak memberikan apa-apa kepada kami." Kemudian Allah menerangkan, Nabi Khidir menerangkan kepada Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya rumah yang mau roboh ini adalah milik seorang dua anak yatim. Yatimaini fil Madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawahnya ada harta yang berlimpah untuk dua anak yatim itu, karena itu adalah warisan dari orang tuanya. Maka Allah ingin mengkokohkan al-jidar, tembok dari rumah itu, agar tidak ada yang melihat dan mengambil harta itu. Dan Allah menerangkan, wa kana abuhuma salihah. Sebabnya apa? Sampai Allah kirim dua nabi untuk mengkokohkan rumah itu. Sebabnya adalah wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya dari dua anak ini, bapaknya abuhuma, bapak daripada dua anak yatim ini adalah bapak yang saleh. Wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya saleh, maka harta warisnya dijaga oleh Allah, dan juga anak keturunannya dijaga oleh Allah. Itulah kehebatan kesolehan seorang orang tua. Itulah kehebatan ibadah, wahai saudaraku. Bukankah anak yang soleh datang dari orang tua yang soleh? Bukankah anak yang soleh datang dari harta yang halal? Bukankah kemudahan hidup tergantung kekuatan jidat Anda duduk dan jidat Anda menempel kepada sejadah, dan seberapa lama kekuatan Anda berdoa kepada Allah? Berapa banyak
anak-anak yang biasa saja. Karena ketulusan dan kekuatan doa ibunya, Allah bukakan kehebatan yang luar biasa. Dan berapa banyak orang yang hebat di atas pada akhirnya harus jatuh karena sebab maksiat dan dosa yang jarang ditaubati dan tidak sadar dengan itu semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.